Yang terhormat Ibu Hairunisa MPD selaku dosen mata kuliah Sastra Anak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Atika Suci dan Irma Dwi Arianti, izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pendekatan Psikoanalisis dan Praktik Analisis. Pengertian pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis adalah sebuah metode interogasi tentang psikis manusia yang sepenuhnya didasarkan pada tindakan dan juga psikoanalisis, sebuah telaah yang umumnya digunakan untuk mengobservasi manusia. Akan tetapi pada penelitian ini digunakan untuk meneliti tokoh dalam sebuah karya fiksi, sehingga unsur-unsur karya sastra tidak bisa dilepaskan ketika melakukan pendekatan. Dalam hal ini yang digunakan adalah elemen tokoh dan penokohan yang ditelaah, masalah kejiwaannya, dan juga elemen karya sastra lainnya. Ratna 2006. Selanjutnya terdapat hakikat dasar teori psikoanalisis. Menurut teori psikoanalisis yang dibangun oleh Sigmund Freud, munculnya konflik batin terjadi karena adanya pertentangan antara struktur kepribadian, id, ego, dan superego. Id sebagai pemberi dorongan ego merupakan pikiran rasional, sedangkan superego sebagai pengendali berisi sistem nilai dan norma yang berlaku di kalangan masyarakat. Selanjutnya menurut Freud, id merupakan energi psikis dan naluri yang menekankan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar seperti misalnya kebutuhan makan, seks, menolak rasa sakit atau tidak nyaman. ID adalah sistem kepribadian yang paling dasar, sistem yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Selanjutnya, ego menurut Freud. Ego merupakan sistem kepribadian yang bertindak setelah pengaruh individu kepada dunia objek dan kenyataan, menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan merupakan sistem kepribadian yang bersentuhan langsung dengan realitas, di mana tujuan dari realitas ego yaitu menahan atau pelepasan energi sampai ditemukan objek yang nyata untuk bisa memuaskan kebutuhan. Selain itu, ego juga berfungsi sebagai penentu bentuk perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang terdapat pada dunia nyata. Selanjutnya yaitu superego. Superego sama halnya dengan hati nurani yang dimiliki manusia yang dapat mengenali nilai baik dan buruk. Di sini, superego tidak mempertimbangkan realitas karena tidak bergumul dengan hal-hal realistik. Superego mempunyai dua subsistem, yaitu suara hati nurani atau consciousness dan juga ideal ego. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ira Atika Suci, kepadanya dipersilahkan. Konsep teori psikoanalisis. Yang pertama ada sublimasi, yaitu hasrat-hasrat yang terrepresi itu dalam bentuk yang salah satunya disebut dengan sublimasi. Tentu sublimasi tertinggi disebut dengan sublimasi artistik, yang akhirnya dapat memberikan sumbangan positif bagi kemajuan peradaban dan kebudayaan. Dalam karya seni atau penemuan-penemuan, salah satu bentuk dari sublimasi artistik adalah penciptaan karya seni. Yang kedua, asosiasi bebas. Teknik utama dalam konseling psikoanalitik yaitu sasaran yang hendak dicapai adalah membuka pintu-pintu untuk mengungkapkan keinginan yang tidak didasari fantasi, konflik, dan motivasi. Untuk mengungkap pengalaman-pengalaman di masa lalu untuk melepaskan perasaan-perasaan yang selama ini mengalami pemblokiran. Contoh pendekatan psikoanalisis. Salah satu contoh karya sastra yang diambil adalah dari novel Cahaya Surga di Wajah Ibu karya Mura Al-Fazlis, menganalisis karakteristik tokoh utama dari novel Cahaya Surga di Wajah Ibu karya Muara Al-Fazlis. Tokoh Wiana yang selalu cemas dan khawatir terhadap anak-anaknya tentunya sangat perhatian dan peduli terhadap anak-anaknya yang memiliki kecemasan. Wiana juga memiliki sifat yang tegas, sabar, lemah lembut, peduli, dan penyayang. Sifat penyayangnya itu, Wiana memiliki sifat yang penyayang. Wiana menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya agar membawa obat sekolah untuk persiapan jika sakitnya kambuh. Sifat penyabarnya, Wiana memiliki sifat yang sabar, yang baik.
Ketika sang suami yang tidak terima seorang istri terlambat menyiapkan makanan siang untuknya, dalam peristiwa tersebut menunjukkan sifat kesabaran seorang istri terhadap suaminya dalam keadaan emosi. Sifat tegasnya itu, Liana memiliki sifat dan sikap tegas dan pembelaan terhadap anaknya. Hal ini terlihat ketika ia menegur penjual buah yang sedang marah kepada anaknya dan kepada penjual buah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.